Halo teman-teman semua, kali ini saya akan menceritakan tentang drama Syamsul An-Nahar karya Taufik Al-Hakim. Teman-teman semua di sini sudah tahu belum? Apa sih drama Syamsul An-Nahar karya Taufik Al-Hakim ini? Singkat cerita, drama ini sangat disukai pada masanya hingga diterbitkan terjemahan berbahasa Inggris di negara barat pada zamannya. Syamsul An-Nahar, sebuah drama cinta yang berlatar belakang kerajaan dan tahta dalam kehidupan putri bungsu raja yang kaya raya. Putri bungsu raja kaya raya itu bernama Syamsul An-Nahar dan rajanya bernama Raja Nu'man. Syamsul An-Nahar, Putri Raja Nu'man, memutuskan untuk mengadakan sayembara terbuka untuk semua lelaki siapa saja yang ia tidak sebutkan kriteria khusus untuk menjadi pendampingnya di kerajaan kelak. Satu persatu lelaki datang menemui sang putri dengan segala kelebihan dan kekayaan dimiliki oleh lelaki yang menghampiri Putri Syams. Akan tetapi, sang putri menjatuhkan hati dan perasaannya kepada laki-laki yang sederhana. Bahkan, lelaki itu tidak menjanjikan kehidupan yang mewah seperti lelaki lain yang datang dengan janji kepada sang putri bahwa dia akan memberikan kehidupan yang mewah. Lelaki yang dipilih oleh Putri Syams itu bernama Qamar Zaman. Tentunya, setiap seorang raja atau orang tua dari setiap putri pasti menginginkan pendamping terbaik bagi putrinya. Hal ini juga yang dihadapi oleh Raja Nu'man atau dirasakan oleh Raja Nu'man ketika putrinya sendiri memilih Qamar Zaman sebagai pendampingnya. Di istana terjadi pertengkaran antara raja terhadap sang putri. Karena tidak setuju sang raja terhadap pilihan yang sudah dijatuhkan sang putri Syams kepada lelaki dan tidak menjanjikan kehidupan yang bahagia untuk putrinya itu. Namun pada akhirnya sang raja setengah hati merestui hubungan putrinya dengan lelaki itu. Putri Syams memutuskan pergi dengan lelaki pilihannya untuk meninggalkan istana dan ayahnya dengan tidak membawa harta kerajaan yang ia nikmati selama hidup di istana. Baik, Putri Raja Nu'man ini yang bernama Syamsul An-Nahar itu memang memiliki kepribadian yang berlainan dengan putri-putri lain dari kerajaan-kerajaan yang ada. Ia meninggalkan kerajaan tanpa memakai gaun kerajaan. Dia hanya berbekal dengan keyakinan yang ia dapatkan dari lelaki yang sudah ia jatuhkan hatinya. Mereka memutuskan untuk singgah di sebuah desa mati yang jauh dari kerajaan sang raja. Mencari makan dalam hutan dengan berbekal pedang kecil yang ia bawa dari kerajaan. Dengan cara memburu, memetik buah, dan hal-hal lainnya demi mencukupi kebutuhan hidupnya bersama lelaki pilihannya. Sang putri banyak belajar dari lelaki pilihannya itu. Keluar dari kehidupan sebagai putri bangsawan atau keluar dari lingkungan kerajaan menuju ke desa mati bersama lelaki pilihannya harus dijalani oleh sang putri. Kehidupan yang berbeda seperti sebelumnya, hanya berbekal keyakinan dan perasaan yang sudah ia dapatkan dari laki itu, membuat Syamsul An-Nahar tertarik atau berani keluar dari zona nyamannya. Teman-teman semua, akankah mereka hidup selamanya dalam desa mati setelah bersikukuh meninggalkan sang raja? Atau akankah ia akan kembali lagi ke istana untuk hidup bersama sang raja? Jawabannya, akhir cerita dari drama Syamsul An-Nahar karya Taufik Al-Hakim ini adalah Qamar memilih untuk hidup seperti dahulu lagi.
sebagai tunawisma yang taat beragama dan menolak untuk ikut serta bersama Putri Syams An-Nahar untuk hidup bersama di istananya. Karena hal itu, mereka berdua pun berpisah dalam senyum dingin. Dan setelah berjalan menjauh beberapa langkah kemudian, mereka saling memandang dan kembali untuk berpelukan hangat, layaknya seorang kekasih yang akan meninggalkan satu sama lain untuk sementara waktu. Putri Syams pun berkata bahwa mereka akan dipertemukan lagi dalam cinta, meskipun bukan dalam jenjang pernikahan. Setelah menyimak keseluruhan isi cerita sebuah drama, tentu kita akan tahu bahwa di dalam sebuah cerita drama terdapat unsur intrinsik yang membuat drama tersebut terbentuk secara baik. Karena unsur intrinsik merupakan hal yang paling utama dalam sebuah karya sastra. Seperti yang sudah diceritakan sebelumnya, bisa disimpulkan bahwa unsur intrinsik dari drama Syamsun Nahar ini adalah: unsur intrinsik yang pertama adalah tema. Drama ini memiliki tema percintaan, yang dimana bercerita tentang jihad cinta Putri Syams Al-Nahar yang tidak ingin menikahi putra-putra raja dari para pangeran terbaik dan para sultan terkaya. Lalu, alur dalam cerita ini adalah alur maju. Mengapa demikian? Sebab dalam drama ini terdapat dalam 4 tahap, yaitu tahap perkenalan, tahap penampilan masalah dan klimaks, tahap ketegangan, dan yang terakhir, tahap penyelesaian. Unsur intrinsik selanjutnya ada latar. Latar tempat yang digunakan dalam drama Syamsun Nahar adalah Istana Raja Nu'man, Istana Pangeran Hamdan, Bukit, dan Desa Mati. Kemudian selanjutnya ada tokoh beserta penokohan. Tokoh utama dalam drama ini yaitu Syamsun Nahar. Ia memiliki watak berpendirian teguh, percaya diri, sederhana dan tidak serakah, pandai dan bercita-cita tinggi, cerdas, pantang menyerah, dan menghormati orang tua. Lalu tokoh yang kedua ada Komar. Ia memiliki watak perhatian, rendah hati, pandai, tidak berlebih-lebihan, pemberani, percaya diri, dan pekerja keras. Lalu tokoh yang ketiga yakni Raja Nu'man. Ia memiliki watak sayang dan perhatian terhadap putrinya dan mendukung keinginan putrinya. Kemudian tokoh yang keempat, Pangeran Hamdan. Ia memiliki watak tegas, keras kepala, dan mudah putus asa. Dan tokoh yang terakhir ialah para pujangga kerajaan yang memiliki sifat patuh pada pemimpinnya. Adapun peran pendukung dalam drama ini adalah Menteri Raja Nu'man, Tentara Raja Nu'man, Pelamar pertama, Pelamar kedua, Penasihat Pangeran Hamdan, Penerima tamu kerajaan Raja Nu'man dan Pangeran Hamdan, Bendahara Pangeran Hamdan, dan Pengawal Pangeran Hamdan. Unsur intrinsik yang selanjutnya, gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan dalam drama Syamsun Nahar ini adalah peribahasa, qasr, majaz mursal, dan tashbih. Selanjutnya, unsur intrinsik yang terakhir ada amanat. Sebuah cerita dibentuk, tentu terdapat pembelajaran yang bisa kita ambil. Adapun amanat yang terkandung dalam drama Syamsun Nahar ini adalah: pertama, percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana manusia harus yakin bahwasanya Allah sudah merencanakan segala sesuatu bagi kehidupannya. Lalu yang kedua, menuntut ilmu. Menuntut ilmu menjadi sebuah kewajiban bagi semua manusia untuk mengembangkan potensi yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya. Yang ketiga, teguh pendirian. Teguh dalam pendirian yang tidak melawan hukum, baik itu hukum Allah ataupun hukum buatan manusia, harus dimiliki di dalam diri seseorang. Lalu, amanat yang keempat, bertanggung jawab. Artinya,
tanggung jawab tidak akan merasa berat apabila manusia melakukannya dengan ikhlas dan senang hati untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanat selanjutnya adalah percaya diri. Artinya, manusia harus memiliki kepercayaan diri dalam kehidupannya. Hal ini dilakukan untuk mencapai kesuksesan dan kemenangan dalam menggapai tujuan hidup dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang selanjutnya ada sabar. Drama ini mengajarkan bahwa ketentuan sudah tertuliskan dan masih misteri, maka kewajiban manusia hanya berdoa dan berusaha saja. Amanat yang selanjutnya, qanaah. Artinya, manusia harus ikhlas dalam menjalani hidup ini dan senantiasa mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah kepadanya. Lalu yang selanjutnya, rendah hati. Manusia selalu hidup dengan rendah hati, tidak menyombongkan apa yang ada pada dirinya, karena semua itu hanyalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanat yang selanjutnya, mandiri. Artinya, selama ia mampu melakukan kebutuhannya secara mandiri, hendaklah ia tidak meminta bantuan kepada orang lain, sehingga tidak ada yang merasa diberatkan. Lalu amanat yang terakhir, yaitu tidak berlebih-lebihan. Drama ini mengajarkan, hendaklah manusia memanfaatkan segala sesuatunya secara hemat, yaitu memanfaatkan pada tempatnya. Sudah usai sampai sini. Jangan lupa beri penilaian Anda dengan komentar dan subscribe.